Kita akan lihat dulu ya. Oke, Ana di Kota Medan. Oke, kita ada untuk Ana nomor 18 ya. Untuk sinergi nomor 8 ya, udah saya tulis namanya ya. Oke, untuk Ana nomor 18 ya. Kita akan lihat dulu. Ini hasil ciamsinya itu arti mundur jika tidak maju ya. Nah, oke kita lihat dulu ya. Untuk Ana di Kota Medan. Oke, Ana di Kota Medan. Ada kartu 3, kartu 4, 5, Jack, 5, King. Oke. Untuk Ana di Kota Medan, ada 3, 4, 5, Jack, 5, King. Aduh, sangat jelek sekali ya. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Oke, untuk Ana di Kota Medan ya. Ini kalau saya lihat untuk mengenai kerjaan kamu ke depannya di sini sering dibuat kesel, sering emosian dan tak karu-karuan ya. Di sini memang ada yang bentrok, ada yang membuat kamu itu kerjanya nggak maksimal karena memang ada beberapa kolega kerja kamu yang ingin merampas profesi, yang ingin merampas jabatan kamu. Tentunya kamu sudah tahu siapa mereka, ya. Jadi untuk Ana di Kota Medan, yang saya lihat di sini kerjaan kamu tidak akan bisa bertahan dan tidak akan bisa menetap, ya. Ini kalau saya lihat, ya, ada seorang laki-laki juga tidak suka dengan diri kamu, ya. Ini yang sebenarnya seorang laki-laki inilah yang mengerjai kamu, ya. Memang kemarin kamu bilang ada 2 orang tangsu ya, ada 2 teman kerja ya. Tapi di sini kartunya ini mengatakan bahwa ada seorang laki-laki, orangnya kurus tinggi langsing. Ini yang mengerjai kamu, ini yang menghalangi kamu. Ini yang saya lihat, ya. Dia begitu marah sama kamu, benci sama kamu, dia dendam sama kamu. Ya, ini seorang laki-laki loh. Coba kamu pikir dulu siapa nih seorang laki-laki. Ya, kamu bilang ada dua orang teman kerja yang perempuan. Ya, itu kan memang dia ada kerja juga ya. Tapi di sini dia muncul lagi ada seorang laki-laki. Dia yang tidak suka dengan diri kamu. Dia yang menutupi, dia yang menghalangi. Segala kepastian, segala apapun yang akan kamu kerja dihambat. Nah, di sini satu sisi kamu kurang berdoa. Ya, kamu kurang ada ketetapan hati. Emosi kamu digoncang. Itu saya ada kasih lihat ya. Itu rumah kamu kan sudah saya bersihkan. Itu rumah kamu, itu dikasih doa lagi. Jiwa kamu ada ditarik lagi di depan pintu masuk rumah kamu. Kamu digoncang loh. Emosi kamu meledak. Itu yang saya lihat. Ya. Untuk Ana di Kota Medan, ya. Ini kalau saya lihat lebih bagus ya, kamu berhenti saja. Kamu jangan kerja di situ lagi, ya. Semakin kamu ingin bertahan, kamu bekerja di situ, kamu nanti dikerja habis-habisan loh. Nanti kamu bisa kerja sampai sakit-sakitan. Ini dengan hasil ramalan ciamsi ada nomor 18, ya. Di sini dia mengatakan bahwa arti mundur jika tidak maju. Ya, arti mundur jika tidak maju. Jadi kamu harus mundur. Ya, di sini mengatakan bahwa
menyeberanglah jalan. Keberuntungan kamu ada, tapi tidak di tempat kerja yang sekarang. Nah, ada banyak hal di hati kamu, banyak yang berubah. Dan semuanya itu, ya, memang banyak rutinitas. Di sini kesimpulannya mengatakan bahwa bepergian tidak ada gunanya. Pejalan kaki belum kembali, tersesat sulit dilihat, tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi kamu menyerah. Kamu jangan bekerja di situ lagi. Di sini udah bilang, arti mundur jika tidak maju. Nah, berarti kamu seharusnya kamu jangan bertahan lagi bekerja di situ. Ya, arti mundur jika tidak maju. Nah, berarti ibaratnya kamu jangan bertahan lagi kerja di situ. Nah, di sini sudah bilang banyak sesuatu hal yang akan terjadi. Ya, yang tersesat sulit dilihat. Ya iya, tersesat karena kan benda gaib mistis. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ya, jadi kamu mundur. Itu aja, ya. Oke? Kamu perbanyak berdoa ya. Karena kamu kan sudah pesan magic saya, ya. Nanti kamu banyak berdoa, kamu sembahyang ke Qigong, ya. Saya kan ada kasih petunjuk cara berdoa ya. Mungkin ada kan? Ada aku kirimkan. Nah, nanti kamu sambil kamu boleh genggam magic saya sesuai dengan arah petunjuk kamu cara berdoanya gimana kamu minta sambil berdoa. Minta sama Qigong sama Dewi Kuan Im. Ya. Oke? Masih lo. Oke, kita lanjutkan lagi dengan baby. Kaling dia. Iya kan. Isi lo. Astaga. Tuh hengnya bu. Tuh hengnya bu. Astaga. Saya ya? Saya. Oh. Ih, nyolong mana ya saya? Ya udah. Ini boleh dibuka, boleh ditaruh sini. Mau minta izin aja ya. Boleh ya? Oke, baby, kamu kirimkan data-datanya ya, baby. Kamu masih baby ya? Baby. Dulu teman saya pun juga ada namanya baby ya. Untuk teman-teman ya, ini ada satu teman yang barusan WA saya, ya. Kirimkan data-datanya yang lengkap ya baby ya, jangan satu persatu ya. Ini bukan WhatsApp ya. Nah, jadi di sini ini saya kasih tahu untuk teman-teman semuanya ya. Jangan kalian terus-terusan bilang saya nggak ada musuh. Memang kamu merasa nggak ada musuh, tapi orang lain yang ingin bermusuhan dengan diri kalian. Kalian jangan asik ngotot bilang saya nggak ada musuh, saya nggak bermusuhan sama orang. Nah, orang lain yang ingin bermusuhan kalian. Ya, teman-teman semua, ya, kita ini banyak manusia, kita dilahirkan, ya, punya mata, bisa melihat. Ada orang yang kaya, ada orang yang berada, ada orang yang ganteng, ada orang yang cakep, ada orang yang cantik, manis. Ya, semua ada, duit berada, duit ada, semua ada, mobil ada. Tapi karena mata melihat menilai yang mengerjai kamu tanpa kamu sadari. Jangan kalian asik bilang saya nggak ada musuh. Ini ada satu teman ya yang tadi barusan WA saya. Namanya Chen. Untuk teman-teman kalian jangan asik ngotot, jangan bilang kamu nggak ada musuhan, kamu nggak ada musuh. Orang lain yang ingin bermusuhan dengan kalian, ngerti kan? Orang tuh nggak ada bermusuh, tapi orang tuh sifat dirinya ada. Tahu nggak musuh? Dia nggak nampak.
Jadi untuk teman-teman ya, orang yang sirik sama kalian itu sengaja bermusuhan sama kalian karena mereka sirik. Mereka tahu apa yang kalian punya, dia tidak mendapatkannya. Ada yang orang demi. Makanya mengerjai kalian. Ada yang orang demi. Jangan kasih bilang, saya nggak ada musuh, saya nggak bermusuhan sama orang. Ya memang enggak. Tapi orang lain nggak suka sama kamu, gitu loh. Kamu nggak musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut tahu nggak? Tahu kan? Nah, itulah. Apalagi yang tadi saya sudah sempat membacakan, sudah deket kali sama dia. Itu laki-laki loh. Tapi dia bilang apa? Bodoh dia, gampang diperdaya. Itu kan. Padahal udah merasa, dia tuh udah merasa sebagai keluarga sendiri, tapi dia kerja dia. Teman makan teman. Apa yang saya katakan? Apakah yang kamu rasakan itu? Nah. Oke. Shirley Feblisia. Apa yang mau dibacakan? Shirley Feblisia. Apa yang mau dibacakan? Apapun itu. Ya udah aku bacakan pesan alam semesta aja ya. Oke. 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 Shirley Feblisia di Selat Panjang. Ini saya dapat ramalan sumbit nomor 11. Ya. Kita akan lihat. Shirley Feblisia di kota Selat Panjang. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ya. Untuk Shirley Feblisia ada kartu Queen 2, 10, Jack, 6, 3. 6 jam-jam ini. Oke, Shirley Feblisia ya. Oke. Shirley Feblisia di Selat Panjang ini kalau saya ramal, ini mengenai tentang pengorbanan kamu. Ya. Ini yang saya lihat untuk mengenai rezeki kamu, mengenai peluang kamu, lebih banyak kecewa, kesel hati, ya. Dan yang menutupi rezeki kamu itu ada seorang laki-laki. Ya. Menutupi, menghalangi kamu, menghambat kamu segala rezeki kamu. Ini kamu sendiri. Kamu kesel, kecewa. Apapun yang mau kamu jalani ke depannya, hanya begitu-gitu saja. Kamu pengen dapat rezeki lebih susah. Dan ingat, yang saya kasih tahu ya, Shirley Feblisia. Sebenarnya kamu nggak susah dapat rezeki, tapi kamu dihalangi. Cakra, ya, gelap. Ya, ini saya kasih tahu, ya. Cakra itu adalah cerminan dari jiwa. Ya. Aura, ini aura, ya. Aura itu adalah cerminan dari jiwa. Cakra itu adalah roh dan jiwa. Ya. Jadi aura ini cerminan dari wajah, ya. Kenapa aura wajah itu bisa gelap, bisa kusam? Karena cakra jiwa kita ditarik, dikasih doa, dikasih gangguan, otomatis aura wajah kita gelap. Kenapa aura kita bisa gelap? Karena cakra jiwa kita ditarik, dikasih gangguan, dikasih doa, dikasih gaib mistis. Jadi apapun yang mau kamu jalani ke depannya, tidak ada sebuah respect, tidak ada sebuah fokus. Ya, ini yang saya lihat dari hasil ramalan Chamsi nomor 11. Ya, ini mengatakan bahwa, ya, arti harmoni, ya. Nah, di sini arti harmoni ini mengatakan bahwa, ya, kabar baik, keberuntungan yang kuat, ya, mencari kekayaan dan keberuntungan, ya. Cuman
kamu selalu tidak berdaya. Dalam artian apa? Apapun yang mau kamu capai, apapun yang akan kamu dapatkan, hilang. Semua hanya kebetulan saja. Kebetulan saja dalam artian apa? Apa yang kamu capai, apapun yang mau kamu dapatkan, hanya selingan saja. Misalnya, kamu pengen beli boneka, ya. Kamu pengen beli boneka, besoknya kamu datang lagi, bonekanya udah terjual. Nah, ibaratnya begitu. Ya. Kamu pengen makan risol misalnya, kamu pengen makan KFC, ya, uang kamu nggak cukup, besoknya kamu mau datang lagi, KFC-nya habis misalnya, ya, itu. Jadi apapun yang mau kamu jalan, yang mau kamu capai, selingan aja. Harapan kamu, keberuntungan kamu, kekayaan kamu, tak berdaya. Ibaratnya apa? Pohon sudah berbuah, mau kamu petik, dia sudah jatuh duluan, udah berbau busuk. Misalnya, dia udah mateng tapi berbau busuk. Ibaratnya seperti itu. Ini hasil ciamsinya nggak bagus. Kalau kamu mau saya bantu untuk kelancaran rezeki kamu, silakan konsultasi ke nomor WA saya. Ya. Karena di sini, ya, percaya atau tidak, saya sudah meramal pakai ramalan sumpit, saya sudah meramal pakai kartu joker, dan saya sudah juga meramal mengenai penerawangan bata batin. Ya, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Kalau kamu mau saya bantu, silakan konsultasi. Buka aura cakra, ada penarik hoki rezeki, ada batu alam, silakan bisa saya bantu ya. Oke? Kan tadi saya udah bilang tuh baby yang mengerjai kamu itu, ya, pemain spiritual ada dua, yang satu orang dukun, yang satu lagi yang bisa kemasukan dewa. Untuk siapapun yang mengerjai kalian, ya, saya tidak bisa kasih tahu dengan secara lebih detail, ya, karena itu nanti akan mengganggu pikiran kalian. Nanti kalian nggak bisa tidur. Aduh baby, kenapa dia mau narik rezekiku? Ya karena sirik, karena cemburu. Astagfirullah. Udahlah. Sinergi ada. Sinergi. Sinergi. Oke, sinergi selular, kirimkan data-datanya. Masih. Oke. Oke, satu pertanyaan saja ya, jangan dua, jangan tiga, jangan empat ya. Kalau saya minta satu, jangan kamu tanya dua. Kalau saya minta dua, kamu jangan minta tiga, ya. Jangan minta lebih. Oke, kita lihat lagi Leon Lawi di kota Jakarta ya. Oke, saya bacakan mengenai keuangan kamu saja ya. Nanti penerawan batin nanti saya coba bantu bacakan dulu untuk jodoh kamu ya. Oke, ini ramalan sempit nomor 33 ya. Nomor 33. Kita akan lihat dulu, kita akan buka dulu ya nomor 33 ya. Nomor 33. 33. Oke. Oke. Leon Lawi di kota Jakarta. Kita lihat cek kedip-kedip lagi. Kedip-kedip lagi.
Bukannya mengambang itu. Oke, Leon Lawi di kota Jakarta ada kartu 5, Queen, 4, King, 2, Jack. Itu Jack. Panggil saya kok. Dia pun cek saya. Wadah bola kristal lah, Cik. Oke, Leon Lawi di kota Jakarta ya. Kamu masih muda banget ya. Leon Lawi. Oke. Untuk Leon Lawi, ini kalau saya terawang, kamu ngebet banget untuk cepet-cepet merit ya kamu ya. Karena usia kamu masih muda loh. Kamu baru tahun kelahiran 2001. Kamu nggak boleh cepat merit ya. Bentar dulu ya, saya lihat dulu ya. Leon Lawi di kota Jakarta. Memang jodohnya memang kamu mau cepat merit. Kamu bisa 2 kali merit kamu. Tapi kalau menurut saya, kamu di atas umur 27 baru boleh merit. Ya. Ini kalau saya lihat kamu nanti nggak bakal lama kamu bakal merit kamu. Nanti kamu malah dimakcomblangkan kamu. Memang kamu 2 kali merit. Ya, kalau bisa kamu jangan cepat merit, umur 27 baru boleh merit. Ini tadi sudah ku hitung-hitung ya nasib kehidupan kamu ya. Kamu orangnya ngebet banget pengen cepat merit. Kamu 2001 ya, 2024, baru 23 tahun. Oke. Nanti kamu bakal meritnya di usia umur 25. Umur 25 hitungan usia Chinese ya. Gak lama kamu bakal merit kamu. Kamu udah ngebet kali kamu pengen merit. Jadi untuk Leon Lawi di kota Jakarta. Kartu 5, Queen, 4, King, 2, Jack. Ya. Kamu di sini untuk mengenai keuangan kamu, rezeki kamu. Ada yang menutupi kamu. Ada seorang perempuan yang menghalangi keuangan kamu, rezeki kamu. Ya. Di sini kamu harus punya ketetapan hati. Ya. Kamu orangnya punya ambisi, kamu punya semangat. Tapi kamu orangnya muluk-muluk. Kamu orangnya banyak keinginan, banyak harapan. Yang mau kamu jalani ke depannya tak sesuai. Kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu. Kamu pengen maju, tapi kamu salah jalan. Kamu kurang adanya sebuah dukungan. Ya, kamu orangnya maunya serba cepat. Ya. Seperti Sun Gokong, ya, seperti Bi Sutong. Sun Gokong dia langsung pengen cepat terbang, cepat sampai. Ya, tapi Bi Sutong setapak demi setapak mengambil kitab suci. Ya, kalau kamu enggak, kamu pengen cepat. Kamu pengen cepat menikah, berkeluarga, kamu pengen cepat punya istri, supaya istri kamu bisa bantu kamu. Supaya hidup kamu bisa lebih lengkap. Ya sabar. Karena hidup itu butuh proses, nggak bisa cepat. Ya, itu yang saya lihat ya. Kalau ini yang saya lihat ya, untuk ramalan sempit kamu nomor 33. Ya. Menjaga yang lama melenyapkan kejahatan. Ya. Menggali sumur tapi tidak ada mata air. Nah, kita akan lihat dulu. Awan tebal menutupi matahari, ya. Awan tebal menutupi matahari, ya, disarankan untuk tidak bepergian jauh, ya. Menikah, mencari kekayaan tidak beruntung. Kan tadi saya baru bilang kan. Nah, hasil penerawan batin sebelum saya baca aja saya udah bilang, nah ini ya, menikah untuk mencari kekayaan tidak beruntung. Nah, jadi berhati-hatilah untuk tidak membicarakan mengenai perkawinan, ya. Nah, kesimpulannya kecemasan itu bisa dibawa sebuah penyakit, ya. Jadi ketenaran itu semua berasal dari kegagalan untuk memenuhi keinginan kamu. Nah, sebelum saya baca aja saya udah tahu, udah kasih tahu kamu. Nah, inilah sama kan? Dengan hasil penerawan batin dengan saya bacakan ramalan Chamsi kan. Nah, jadi Leon Lawi inilah yang saya lihat.
kamu mengenai rezeki, mengenai jodoh, ya. Ini saya kasih tahu, ya. Kamu belajarlah untuk punya ketetapan hati dulu. Kamu, misalnya kamu punya keinginan, kamu punya harapan 3. Usahakan kamu lebih konsennya, lebih fokusnya 1. Jangan 3, jangan terlalu rakus. Jangan ambil 3. Ambil aja dulu 1. Kalau 1 kamu bisa berbuat usaha melakukan usaha bisa mendapatkan keuntungan, kamu baru buat lagi kedua. Kalau 1 belum dapat keuntungan, jangan kamu buat 3. Nanti kamu susah sendiri, itu yang saya lihat, ya. Oke, karena kamu masih muda banget, ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan kalau misalnya untuk Leon Lawi, kalau kamu mau saya bantu, mau ingin konsultasi lebih banyak, ya, berbayar ya, bisa lanjut ke nomor WA saya. Nanti akan saya bantu ya. Oke. Silakan. Habis ini siapa ya? Sama pacar saya sekarang bagaimana kok? Makanya tadi kan udah bilang menjaga yang lama dan melenyapkan kejahatan gitu loh. Ibaratnya kamu jagalah pasangan kamu yang sekarang. Jadi kamu jangan menciptakan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kamu jangan mata keranjang di luar. Kamu tetap menjaga hubungan kamu. Ya, kamu tetap setia dengan pasangan kamu. Jangan kamu minta dimacomblangkan lagi. Kamu pengen cari pasangan yang lain lagi. Nah, itu maksudnya. Ini sini ada bilang menjaga yang lama, lenyapkanlah kejahatan. Ya, jangan kamu sampai berbuat hal yang nggak baik. Saya kapan bisa nikah kok? Saat ini. Kamu sekarang udah bisa nikah, ya? Aduh, semuanya ngebet nikah ya. Besok udah boleh nikah kok ya, boleh. Akan menikah sama dengan pacar sekarang. Kalau kamu ingin banyak bertanya, berbayar, ya. Bisa lanjutkan lagi ke nomor WA saya ya. Oke. Akhirnya Koko senyum. Yang penting ya untuk yang tadi siapa namanya tadi? Untuk sinergi, yang penting fondasi kamu kuat. Dalam artian kamu sudah mapan soal rezeki, kamu sudah mapan soal rumah, ya, kebutuhan kamu. Yang penting kamu sudah punya uang, kamu udah punya tabungan yang cukup, kamu baru boleh menikah, ya. Kalau kamu belum mapan, janganlah kau menikah. Kasihan anak perempuan orang, ya. Oke, Erwin Gan ada Erwin Gan? Erwin Gan ada? Mana Erwin Gan? Erwin Gan cuma 1 gift loh ya. Erwin Gan, saya butuh 5. Kamu cuma kirimkan 1 gift, jangan pelit dong. Jangan ngomongnya udah berkuak-kuak, masa kamu 1 gift aja. Jangan pelit dong. Iya, untuk Yeni nanti ya, yang ke-14 ya. Kita baru masuk ke 9. Erwin Gan. Mana Erwin Gan? Untuk Silvi mana? Buset lama ya kok. Iya, kalau kamu nggak bisa tunggu lama, kamu segera konsultasi ke nomor WA saya, ya. Ini nanti saya akan meramal, saya akan live streaming setengah jam lagi, ya. Baru saya akhiri live streaming saya, ya. Oke. Bukan pelit kok, tapi duit nggak cukup, ya. Oke kok, baru kebaca ada 5, next ke orang dulu kok, kurang soalnya. Oke. Silvi ada Silvi? Silvi mana Silvi? Halo Silvi. Silvi mana? Silvi. Linda mana Linda? Silvi nggak ada. Erwin Gan next. Silvi nggak ada. Linda, kita Linda aja Linda. Linda kirimkan data-datanya Linda.
Ya sih, memang kalau bacakan punya kalian masalahnya, saya bacakan panjang lebar. Jadi kalian tuh nggak rugi ikuti live streaming saya. Nanti kalau kalian udah tahu pokok permasalahan kalian, kalian bisa konsultasi ke saya. Ya, karena rata-rata banyak orang bilang, ah ikuti live streaming cuma ngomongnya gitu-gitu aja. Ya kan? Nah, jadi kalau aku sengaja supaya ngomongnya panjang lebar, supaya kalian bisa percaya sama saya. Dan bukan hanya asal percaya, apa yang kalian alami, apa yang saya katakan sesuai. Ya. Untuk mau tanya tentang kodam, untuk kodam kamu, hai, untuk kodam ngapain? Linda ya, Linda, Pangkal Pinang. Leluhur, ada leluhur, kamu ada nenek jagain kamu, ya. Dan kamu juga ada Dewi. Kalau kamu udah lihat tangan saya, ini Dewi, Dewi jagain kamu, Dewi baju putih, ya. Ini Dewi, itu Dewi yang di belakang latar foto saya itu Dewi. Itu jagain kamu. Ya, dan kalau kamu mau, kamu bisa sekaligus makan vegetarian ya. Kalau kamu agama Buddha, kamu makan vegetarian dan kamu ikuti bulan 2, bulan 6, bulan 9, tanggal 19 kamu makan vegetarian. Ya. Oke. Itu saja ya. Kamu nanya kodam pendamping ya. Jadi saya nggak bacakan lagi. Ya, Dewi yang di belakang saya. Dewi Maha Mulia. Oke, ya. Kita lanjutkan Vivi Eka mana? Vivi Eka. Oke, Linda. Vivi Eka mana Vivi Eka? Siapa yang cuy? Vivi Eka, mana Vivi Eka? Vivi Eka nggak ada ya? Mungkin udah keluar kali ya. Yanti 123 mana? Yanti? Yanti mana? Yanti 123. Yanti 123. Yeni mana Yeni? Yeni. Yeni Veronica mana? Oke, Yeni Veronica kirimkan data-datanya GPL, gak pakai lama. Oke, Yeni di Kota Medan ya. Kita akan lihat dulu. Oke. Kita akan lihat dulu Yeni Veronica ya. Yeni di Kota Medan. Saya ambil hasil ciamsinya nomor 3 ya, 3. Kita akan lihat dulu, kita akan buka dulu kartu buku ciamsinya ya. Nomor 3. Oke. Yeni di Kota Medan. Yeni di Kota Medan ada kartu 5, 7, 3, 8, 5, 9. Bentar ya. Kolam bercahaya itu tutup rezeki. Tutup rezeki itu pasang. Itu kolam. Di Medan ada, di Kalimantan pun ada tuh, di Jawa pun ada tuh. Lu lihat dulu tuh. 5, 7, 3, 8, 5, 9. Oh itu ya Pak Cek. Lepaskan saya dulu. Ini di Kota Medan. Oke, untuk keuangan kamu di sini yang saya lihat agak kacau balau, ya. Kamu berulang kali kamu ingin berhemat, tapi tidak bisa. Kamu berulang kali kamu ingin simpan uang, tidak bisa. Kamu berulang kali supaya kamu tuh menahan rasa ingin makan, ingin belanja, tidak bisa. Ya. Kamu orangnya royal. Ada doa di dalam jiwa kamu. Ada doa di ubun-ubun,
di kening, di ubun-ubun kepala kamu, dan di belakang kamu juga ada doa. Ada benda gaib sangat minim sekali di dalam jiwa kamu. Dua jiwa kamu ditarik. Yang satu yang ada rezeki, yang satu yang ada mau kerja. Kamu untuk saat ini, kamu susah untuk bekerja. Bekerjanya dalam artian apa? Susah fokus, susah untuk ada kelancaran, susah untuk bersemangat. Kamu punya ambisi tapi kamu gak bisa bergerak. Kamu punya harapan tapi kamu gak bisa maju. Itu yang saya lihat. Ya, bentar ya. Jadi di sini kalau saya lihat untuk kartu 573859 ya, hidup kamu banyak berambisi, semangat, tetapi kamu suka emosional. Kamu emosional nggak gitu stabil, ya. Energi kamu energi gelap, aura cakra kamu gelap, ya. Kamu penuh dengan hambatan. Segala peluang kamu, ya, lebih banyak putus asa, kesel, kecewa, marah. Ya, nah itu yang saya lihat. Nah, ini saya lihat ya, hasil Ciamsi nomor 3. Ini kalau saya lihat, ya. Kesulitan dan rintangan, ya, utas kacau tanpa kepala. Ya. Di sini saat angin bertiup, Anda tidak dapat melihat kepala Anda, ya. Saat angin bertiup, Anda tidak dapat melihat kepala Anda. Anda terbalik, Anda sedih, Anda sedang jatuh cinta, Anda terorganisir, Anda penuh dengan semangat, tapi Anda tidak bisa bebas. Benar kan yang saya katakan tadi kan? Kesimpulannya, penyakit tidak sembuh, ya. Hubungan tidak baik, ya. Lidah sepele dalam artian kamu gampang bertutur kata, kamu gampang berucap, tapi kamu tidak memikirkan kedepannya gimana. Omongan kamu itu, ya, bisa dibilang kamu berarti, bermakna, tetapi nggak dijalankan. Nah, lakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi kamu saat ini, apapun yang kamu rencanakan, pengorbanannya sia-sia. Nah, benar yang saya katakan kan? Nah, belum saya bacakan aja, saya udah mengartikan itu semua. Nah, di sini udah bilang, saat angin bertiup, Anda tidak dapat melihat kepala Anda. Anda terbalik, Anda sedih. Anda berambisi, Anda bersemangat, tapi tidak terorganisir dengan baik. Anda tidak bebas. Nah, jadi kalau kamu mau saya bantu, silakan konsultasi, buka aura cakra, pembersihan. Nanti jiwa kamu, rezeki kamu akan saya tarik kembali, kunormalkan kembali, kembali ke tempat asal kamu. Nanti akan saya bantu untuk mengenai rezeki kamu, ya, untuk batu alam kamu, untuk menetralisir. Ada gelang tangan juga, ya. Nanti kalau mau saya bantu rezeki kamu supaya kamu bisa kembali normal, ya. Oke, silakan konsultasi ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi dengan Valencia. Kak Valencia ada? Valencia kirimkan 3 gift lagi. Kamu cuma kirimkan 2 gift ya. Jangan terlalu pelit. Oh, Valencia udah 6 ya. Oke. Kamu udah kirimkan data-datanya ya. Oke. Nama akunnya Valencia, seorang perempuan. Yang ingin bertanya Bernardo Malau, seorang laki-laki. Oh, mengenai suami kamu mungkin ya. Suami kamu atau pacar kamu. Oke. Oke. Bernardo Malau. Oke. Kita akan menarik sumpit nomor 10 ya. Oke, kita akan lihat dulu mengenai tentang kartu tarot joker.
Oke. Bernardo Malau di Sawangan Depok. Oke, Bernardo Malau ya. Ada kartu Queen, kartu 8, 3, 9, Joker 7. Ya. Queen 8, 3, 9, Joker 7. Ya. Kita akan lihat dulu mengenai rezeki dan usaha kamu. Tunggu sebentar ya. Saya mau minum dulu ya. Oke. Kita akan terawang dulu untuk Bernardo Malau. Untuk Bernardo Malau di Sawangan Depok, usaha kamu ya, ada pernah sering kemasukan apa ya? Belatung, cacing, semut, ya, kecoa, ya. Ini kalau saya lihat pernah ada kemasukan kalajengking ya. Ini kalau saya lihat ada dikasih terawang, ya, dikasih penampakan, itu semuanya itu ada gangguan ya, gangguan kayak mistis ya. Namanya pesaing usaha. Ini ada yang mengerjai, ya. Di sini kalau saya lihat ada yang menutupi, ada yang menghalangi, ya. Di sini ada orang yang tidak diinginkan, pesaing usaha, dia menutupi, menghalangi dan buat suami kamu sengsara. Untuk mengenai rezeki ditutupi dia, ya. Satu jiwa suami kamu itu ada di depan usaha bengkel, ya. Dan kamu sama suami kamu lebih sering ya marahan, sering suka marah-marah tak jelas ya, suka naik pitam ya, suka emosi, suka tersinggung, suka kesel ya. Jadi dikit-dikit ngomong nggak seneng pergi tidur atau nggak keluar ya, itu yang saya lihat. Jadi untuk Bernardo Malau, untuk suami kamu, ini rezekinya ada loh. Dia tuh ada banyak pasien ya, maksudnya banyak pelanggan lah ya, bukan pasien. Banyak pelanggan yang mau datang dia, tapi itu usahanya itu ditutupi. Itu loh, ditutupi. Bentar ya. Itu tuh hilang. Kamu kia. Lu kau kaca ini doa. Kau ini doa. Kau ini doa uang. Jadi Bernardo Malau di sini kalau saya lihat ya, untuk suami kamu itu usaha bengkel motornya itu ya, usaha bengkel itu ditutupi, ada lapisan kaca, lapisan kaca yang tak kasat mata. Di situ juga ada makhluk astral. Nah, di situ saya kasih tahu ya, saya kasih tahu bocoran. Kenapa di situ ada banyak belatung, kecoa lah, cacing lah, semut lah, nyamuk lah, itu semua berasal dari mana? Berasal dari makhluk astral. Makhluk astral diperintahkan oleh pemain spiritual pakai doa. Makanya untuk menutupi usaha rezeki suami kamu. Ya, ini coba saya bacakan dulu ya, Bernardo Malau. Nah, ini udah 4 hari ya, dari hari pertama sampai hari keempat sampai sekarang. Ini sebenarnya banyak yang nyari loh. Ini saya kasih tahu ya, usahanya tuh semakin lama semakin menurun. Ini saya tanya dulu ya, di situ ada pesaing nggak? Ada pesaing nggak? Juga ada buka usaha bengkel nggak? Nih, karena di sini kalau saya lihat yang mengerjai suami kamu, yang mengerjai rezekinya itu pesaing. Ada kok, ya udah saya lihat, saya udah terawang, nggak jauh tuh, ya. Nah, ini kalau saran saya
perlu buka aura cakra, perlu buka aura usaha, ya, perlu pembersihan. Segera buka aura cakra. Dan kamu pun juga sering cekcok mulut sama suami kamu. Karena itu ada doa. Ketika suami kamu masuk ke dalam rumah, jiwanya udah tergoncang. Karena kenapa? Karena doanya. Jiwanya juga ada di depan pintu masuk rumah. Ya. Nah, di sini kita akan lihat lagi, ya. Untuk mengenai hasil ramalan Ciamsi, ramalan sumpit, ini saya menarik nomor 10. Ya. Nah, kita akan baca ya. Benar atau enggak ya? Kering naik turun, seperti berjalan di atas ekor harimau, mencari kemenangan dalam bahaya, ya. Burung keluar dari kandang. Nah, kita akan lihat dulu ya. Burung tampan, burung menawan, beruntung bisa keluar dari sangkar. Keluar dari bencana, tunjukkan prestasi Anda. Ya, di sini yang saya lihat kesimpulannya, kemitraan baik, hubungan baik, ya, pencitraan baik, ya, bisnis bagus, makmur, keberuntungan besar, tapi nggak bisa diraih. Burung keluar dari kandang. Nah, kering naik turun, ngerti kan? Kering naik turun. Nah, udah mau dapat, gagal. Nah, ini usahanya ini nggak bagus. Arti mencari kemenangan dalam bahaya. Susah. Nengok, kemitraan baik, hijrah baik, bisnis makmur, keberuntungan besar. Tapi, nah di sini udah bilang, ditutupi. Sebenarnya usaha bengkel motor itu bagus. Coba saya tanya dulu, usahanya makin lama semakin merosot kan? Dan hubungan kalian Pak Sutri, hubungan suami istri agak bentrok kan? Rezeki juga kurang, bener nggak? Iya kok, nah yaudah, bener kan? Sesuai kan dengan penerawan bata batin dengan hasil ramalan sumpit. Nah, jadi kalau kamu mau saya bantu suami kamu, segeralah konsultasi. Pembersihan buka aura cakra. Nanti aura usaha, aura rumah udah sepaket dengan pembersihan aura cakra. Nanti akan saya bersihkan aura rumah. Kalau kamu mau sekaligus saya bersihkan aura usaha bengkel, ya. Dan rezekinya akan saya tarik kembali. Dan pesaing usaha yang menutupi usaha bengkel suami kamu akan saya beri pelajaran, ya. Dan saya juga akan berurusan dengan pemain spiritual. Ya, oke, silakan dicatat nomor WA saya. Ya. Oke. Dengan kipoy. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Li Surjani. Ada? Oke, thank you. Ditunggu ya. Kalau kamu mau saya bantu suami kamu, silakan konsultasi. Nanti akan saya bantu. Kedip-kedip lagi. Kedip-kedip lagi. Ya, jawab. Ini, Cik. Oke, welcome. Li Surjani ada? Nggak ada ya? Untuk CSC Rex ada. Ini yang terakhir ya saya bacakan ya. CSC Rex ada, CSC Rex. Oke, kirimkan data-datanya ya, CSC Rex. Ini yang terakhir yang saya bacakan ya. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan, bisa segera konsultasi ke nomor WA saya ya. Untuk teman-teman yang tidak ada gift, yang sudah kasih gift, ya, yang belum kasih gift, bisa segera langsung konsultasi ke nomor WA saya. Ya, karena udah terakhir saya bacakan untuk yang terakhir ya, yang ke-16. Oke. Untuk Edi, apa yang mau dibacakan? Untuk teman-teman yang ingin dibacakan, bisa segera konsultasi ke nomor WA saya ya. Nanti akan saya bacakan pokok permasalahan kalian. Sama persis dengan di live streaming ya. Oke. Oke.
Oke, kita lanjutkan lagi dengan Edi ya. Ini yang terakhir ya. Untuk teman-teman kalau ingin dibacakan bisa lanjutkan lagi ke nomor WA saya ya. Bukan penting, kelancaran. Buat Yejik. Oke. Edi, Selat Panjang di Kota Riau. Nggak mau nongol, dia nggak mau keluar. Oke. Edi. Oke. Ini nomor Camsi nomor 24 ya. Kita akan lihat dulu. 24. Oke, kita akan lihat lagi. Kiaping aja. Kiaping aja. Berdoa lu kalau bukai. Kasih lu sasika ya. Ya. Oke. Edi di Selat Panjang, Kota Riau. Ada tameng tuh. Ada tongkat. Oke, Edi di Selat Panjang Riau. Ada kartu 5, Queen 8, Jack, Queen 2. Ya. 5 Queen 8 Jack Queen 2 ya. Kita akan lihat dulu mengenai rezeki bisnis ya. Oke. Untuk Edi di Selat Panjang Riau, bisnis kamu agak gantung ya. Rezeki kamu susah untuk cair. Ya, rezeki kamu, keberuntungan kamu semua sudah ada di depan mata. Tapi ada yang menutupi, ada yang menghalangi cakra jiwa kamu. Ya, di sini, kamu di sini ada seorang perempuan yang tidak senang dengan diri kamu. Ya, ada seorang laki-laki pun juga sebuah pesaing yang tidak suka dengan usaha bisnis kamu. Ini kalau saya lihat dari hasil penerawan batin, ini kalau saya lihat, awalnya kamu menjalankan usaha bisnis itu sangat lancar, ya. Awalnya kamu bisa dapat rezeki yang melimpah, ya. Berkat kamu banyak, ya. Kamu ada banyak dapat kolega kerja, kamu ada banyak pelanggan, ya. Tapi makin lama, ini saya lihat udah masuk ke lebih dari 4 tahun, itu semakin merosot, ya. Ada yang menutupi, ada yang menghalangi. Pertama, pesaing. Yang kedua, pelanggan. Ya. Pelanggan di sini ada yang memang sudah cukup lama ya. Dia mengerjakan kalian mungkin karena sikap kamu, kelakuan kamu. Jadi untuk Edi, ini kalau saya lihat ya, usaha bisnis kamu sebenarnya bagus. Ya. Cuman ada orang nggak seneng. Ya. Ini kalau saya terawang, pertama, orang melihat karena apa? 1, ya, sifat. 2, dari cara penyampaian. Ya. Ketiga, untuk link-link lanjutkan lagi ke nomor WA saya ya, karena ini sudah tutup pendaftaran. Jadi untuk Edi, ini kalau saya lihat, semua berdasarkan sikap, berdasarkan mulut, kata-kata. Ya. Yang namanya manusia kan pasti bisa ceplas-ceplos ya kan, tapi orang nggak bisa menerima, dikirain sengaja gitu. Itu yang saya lihat. Untuk Edi, sebenarnya kamu nggak susah. Ini sebenarnya yang nutupi kamu tuh udah cukup lama loh, udah lebih dari 4 tahun yang lalu loh. Dan yang baru-baru yang menutupi kamu pun juga 2 tahun yang lalu. Ya, kamu 2 tahun yang lalu kamu sering sakit-sakitan, baru sekarang kamu baru mulai merasa lebih lega. Kamu udah banyak duit habis, usaha juga nggak bisa berjalan lancar, rezeki kamu pun juga nggak nampak, lebih banyak besar pasak daripada tiang, banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jadi untuk Edi, ini kalau saya lihat,
ya, dari kartu ini 5 queen 8 jack queen 2 ya, sebenarnya nggak susah mencari makan, nggak susah untuk menjalankan usaha, tapi semua ditutupi ya. Usaha kamu ditutupi oleh ini saya kasih tahu ya, ditutupi lewat pintu besi. Pintu besi tak kasat mata ya, itu dikasih doa dan itu dijaga oleh makhluk astral. Itu makhluk astralnya ada 2 loh di situ. Dan jiwa kamu di situ juga. Ya. Ini kalau saya lihat kamu Edi, kamu orangnya cukup keras kepala. Kamu susah dibilangin. Kamu pernah bertemu dengan orang yang bisa, ya. Ada perempuan juga. Ada laki-laki juga. Ya. Yang kasih tahu kamu harus hati-hati ya tahun ini ya. Nah, kamu nanti harus hati-hati begini ya. Tapi kamu nggak percaya. Bener nggak? Ya. Jadi untuk Edi, kamu sudah ada 2 orang yang pernah kasih tahu kamu untuk berhati-hati. Tapi kamu nggak mau tahu. Itu yang saya lihat. Ya. Perempuannya itu ya seperti seumuran lah, seumuran seperti Dewi yang di belakang latar saya. Ya. Dia suka pegang tasbih. Yang kedua, cukup berumur, laki-laki, umur 50-an. Pernah kasih tahu kamu, saya nggak tahu kapan itu. Suruh kamu hati-hati, waspada, tapi kamu nggak mau tahu. Akhirnya kamu kena lah begini. Ya kan? Tapi apa daya, itu nggak bisa menyalahkan kamu, karena kamu ada sesuatu yang menutupi kamu. Kalau orang sudah dikasih gangguan, ya, udah ditutupi, gimana pun orang kasih kamu nasihat, kritik, solusi, saran, ya, jalan keluar, itu susah terbuka pikirannya. Kalau sudah dikasih gangguan, jiwa kamu sudah ditarik, apa daya, semua nggak ada. Nah, ya, ini aura usaha kamu perlu dibersihkan. Aura cakra jiwa kamu perlu ditarik, perlu dibersihkan supaya rezeki kamu bisa kembali normal dan kamu bisa kembali seimbang. Dan kamu di sini akhir-akhir ini kamu sering apa ya? Kamu sering pilek. Kamu sering keluar ingus. Dan kamu sering ada dahak, padahal nggak ada batuk, dahak. Ya. Kamu semakin lama makin kurus. Kamu ada sesuatu bentuk cairan di dalam jiwa kamu, itu mesti ditarik. Lama-lama kamu bisa jadi kanker loh. Bukan mendoakan loh, tapi kamu apa yang kamu rasakan saat ini, kamu sudah tahu. Kamu sudah mengalaminya, apa yang saya katakan itu benar atau tidak. Kamu orangnya begitu keras kepala. Saya kasih tahu kamu ya, saya ceplos ya. Kamu orangnya begitu keras kepala. Kamu sudah ketemu sama Dewa Penolong, sudah mau kasih tahu kamu, tapi kamu nggak mau jalankan. Nah, itu saja yang bisa saya kasih tahu ya. Nah, ya, ada kartu Chamsi ya, nomor 24. Ya, 24. Di sini ya, pemulihan. Tanda pembaruan segala sesuatu, artinya membangun kembali yang bobrok. Artinya ya, di sini heksagram tidak cocok. Anda khawatir, ragu-ragu, bimbang dan ragu-ragu tidak pasti, ya. Di sini sang dermawan berubah menjadi kebencian. Tanpa kebenaran, masalah muncul di lapangan. Hampir sama kan yang saya katakan kan? Yang saya kasih tahu itu sama kan? Sama pengertiannya kan? Di sini saya udah bilang, nah ini nah. Kesimpulannya, orang hilang tidak bisa memperbaiki keadaan. Pergantian bulan dan tahun seharusnya akan mendapatkan kedamaian. Kan? Jadi saya udah bilang, orang hilang tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Itu namanya Dewa Penolong. Saya udah kasih tahu kamu loh.